Tema kita di Minggu Paskah ini adalah kan ku beritakan sekuat tenagaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita saat ini beribadah di rumah, bukan berarti gereja mengabaikan Bapak Ibu, tetapi gereja justru memperhatikan Bapak Ibu. Mengabaikan adalah kata dan tindakan yang mudah untuk dilakukan. Mengabaikan orang yang butuh pertolongan mudah, namanya dicuekin. Atau kita mengabaikan orang yang menyakiti kita mudah, tidak harus bertegur sapa. Menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara, mengabaikan itu dalam ilmu psikologi adalah tindakan yang sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi pernahkah kita berpikir kalau kita diabaikan itu juga menyakitkan hati? Zaman dahulu, saudara-saudara, di zaman Tuhan Yesus, para perempuan itu menjadi kasta kedua, orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi justru kisah Paskah itu dimulai dengan keberanian dan juga inisiatif orang-orang yang diabaikan. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 10 memberitakan berita Paskah itu dimulai dengan keberanian dan inisiatif para perempuan. Tercatat dalam Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Saudara-saudara, inisiatif dan keberanian itu dilalahnya tidak datang dari para murid yang sedang ketakutan. Mereka bersembunyi karena takut kepada pemerintahan Romawi. Tetapi keberanian dan inisiatif itu datang dari para perempuan yang selama ini diabaikan oleh status sosial masyarakat pada waktu itu. Pertama kali berita Paskah diberitakan juga kepada mereka, para perempuan yang saat itu, saya tekankan lagi, tidak dianggap dalam struktur sosial masyarakat. Berita Paskah pertama diberikan kepada mereka ada di ayat ke-5 dan ke-6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Saudara-saudaraku, kisah Paskah atau kebangkitan Yesus adalah sebuah perayaan iman yang mendatangkan kemerdekaan, keberanian, sukacita, serta memberikan pemahaman, memberikan kekuatan, memberikan harapan baru dalam kehidupan orang-orang yang terabaikan dan diabaikan. Contohnya tadi jelas pada para perempuan. Paskah itu harusnya kita merayakan kasih setia Allah yang selalu berpihak kepada umat yang lemah, kepada mereka yang harus diperhatikan, kepada mereka yang dimerdekakan karena diabaikan, karena tersisih, karena menderita, karena dilupakan, tetapi kini diingat dan diperhitungkan. Itulah berita Paskah yang pertama. Diberikan kepada mereka yang terabaikan, yang dilupakan, dan yang tertindas. Lalu berita Paskah yang kedua di dalam bacaan kita hari ini adalah ketika para malaikat itu memberikan kabar kepada perempuan-perempuan itu, lalu mengatakan bahwa Yesus di ayat yang ke-7 telah berangkat ke Galilea. Ada apa di sana? Sehingga Yesus menyatakan kebangkitannya hadir ke Galilea. Ingat renungan Natal, ibadah Natal tahun lalu? Apa itu Galilea? Daerah apa?
Tentu saja Bapak Ibu dan Saudara sudah lupa. Sama, saya juga kadang lupa. Tetapi yang perlu kita catat, Galilea itu provinsi di teritorial Palestina pada zamannya Tuhan Yesus. Dia terletak paling utara dari ketiga wilayah teritorial Palestina, Galilea, Samaria, dan Yudea. Ketiga tempat ini dilupakan dan diabaikan oleh struktur masyarakat Yahudi. Kenapa? Karena di sana ada campuran antara orang Yahudi dan orang-orang yang menyembah berhala. Galilea itu adalah kampung halaman Yesus yang lahir dan dibesarkan di Nazaret. Nazaret sendiri berasal dari Kana, sebuah kota di Galilea. Bangsa Yahudi itu sangat menjaga kemurnian ras mereka. Mereka tidak menyukai orang-orang Galilea, ngerasa seneng karena mereka dianggap kasar, dinilai daerah-daerah yang terbelakang, penduduknya udik, desa, lalu mereka kurang berpendidikan, lemah secara ekonomi, dan juga berperilaku kurang sopan dan kurang halus. Tetapi kenapa Yesus hadir di tempat itu? Di daerah yang tadi saya sebutkan, kurang pendidikan, kasar, tidak punya sopan santun, mereka dilupakan dan disepelekan, diabaikan pada zamannya. Yesus hadir. Dia mendahului para murid untuk berada di sana. Saudara-saudara, tentu ini hal yang bukan tanpa maksud. Hadir ke Galilea justru memberikan penegasan dan penekanan ulang dari misi Yesus di dunia ini. Dia hadir bukan bagi orang benar, tetapi bagi orang berdosa. Dia hadir bukan bagi orang sehat, tetapi bagi orang sakit. Sebab orang benar tidak membutuhkan Mesias dan orang sehat tidak membutuhkan tabib. Yesus hadir dalam kumpulan orang-orang yang membutuhkan penghargaan, penerimaan, cinta, dan kepedulian. Dia berada di sana dalam kuasa dan kemenangan kebangkitannya. Dia merayakan kemenangannya di antara mereka tadi yang tersisih, yang disepelekan, dan tidak dianggap. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus yang setiap tahun kita rayakan bukanlah sekedar sebuah ritual ibadah, bukan juga sekedar perayaan kosong, tetapi ini adalah tugas perutusan kita. Paskah yang kita rayakan setiap tahun itu tugas perutusan dari Tuhan. Dia mengutus kita di dalam kemenangan dan kuasa kebangkitannya untuk hadir di Galilea dalam tanda petik. Bukan harus Galilea pergi ke sana, enggak harus. Galilea dalam tanda petik. Dia mengutus kita untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita itu bagi mereka yang tertekan, bagi mereka yang tertindas, memberikan pengharapan bagi mereka yang berkekurangan, memberikan perhatian bagi mereka yang terlupakan. Dalam pemahaman saya pribadi, inilah arti Paskah yang sesungguhnya. Menghadirkan diri kita kepada sesama, lalu merontokkan tembok pemisah. Aku golongan elit, aku golongan tidak elit, aku orang istana, kamu orang sudra, bukan. Tetapi kita harus meruntuhkan tembok itu sebab kuasa dan cinta kebangkitan Kristus telah mengalahkan itu semua. Pertanyaannya saat ini, hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Galilea apa yang harus kita datangi? Kalau mau dirasakan, kalau mau diresapi, Galilea itu terasa begitu dekat dengan kita. Karena di saat-saat ini diakui ataupun tidak, kondisi kita sangat memprihatinkan karena perkembangan virus corona. Bukankah Paskah ini momentum yang tepat bagi kita untuk menemani mereka, menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan karena pengaruh
penyebaran virus corona, baik mereka yang masih harus bekerja di jalanan, atau sebaiknya apakah kita dalam hal ini gereja juga berperan menolong jemaat kita yang membutuhkan, ataupun juga menolong orang-orang di sekitar gereja yang juga saat ini mengalami kesusahan karena pembatasan sosial yang sudah dilakukan di berbagai wilayah. Mau tidak mau kondisi ekonomi juga semakin berat di bulan-bulan ini. Sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Lebaran, semua akan terasa sangat berat. Walaupun saya tidak mau menakut-nakuti Bapak Ibu, tapi itu realitas yang ada di sekitar kita. Lalu kita mau apa sebagai jemaat Tuhan yang diutus untuk hadir ke Galilea? Untuk hadir mewartakan kabar baik itu, kabar sukacita kebangkitan Tuhan bagi sesama kita. Saudara-saudaraku, mari menemukan Galilea itu di sekitar rumah kita, di sekitar hidup kita, dengan mendengar, dengan melihat, dengan merasakan hati yang telah dipenuhi cinta kasih Allah. Untuk bersama-sama memberitakan kebangkitan Tuhan sekuat tenaga kita, baik secara pribadi, di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Sejauh mana pesan Paskah ini kita hayati bersama dalam hidup kita masing-masing. Bahwa kemenangan Kristus atas kematian di atas kayu salib ditandai dengan persekutuan umat yang tanpa batas. Yang mau berbagi, yang mau memberitakan sukacita kebangkitannya sekuat tenaga. Agar kita bisa bersama-sama mewujudkan hidup yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada lagi yang terabaikan, tidak ada lagi yang mengabaikan. Jika setiap kita, jemaat Tuhan di tempat ini, merayakan sukacita Paskah itu dengan mau menghadirkan dirinya sebagai sahabat bagi sesamanya, tanpa batas, tanpa status, tanpa memandang kelas, karena Tuhan telah meruntuhkan itu. Mari mengabarkan kesukacitaan Paskah dengan sekuat tenaga kita. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.